Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para alim, para sesepuh, ibu sepuh, wabil khusus Baik Suriah MBCNU Sidogiri Kiai Haji Saleh beserta jajarannya. Yang kami hormati Kiai Haji Nawawi Abdul Rahman selaku Wakil Ketua Cabang NU Kabupaten Pasuruan, yang kami segenap pengurus MWC. Kalau dulu MWT karena cabang PJ, MWC, segenap pengurus MWC dan juga Bano Muslimah, sahabat-sahabat Ansar dan Ansor dan Nahdien. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah menjadikan kita sekalian mengikuti kegiatan Lailatul Ijtimah, kegiatan rutin MBCNU Sidogiri. Semoga kehadiran kita, perhatian kita dicatat sebagai amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, bahwa dalam beberapa pekan ini MBCNU Sidogiri melaksanakan dan ikut terlibat dalam kegiatan musyawarah tertib. Dan memang untuk bulan ini di tahun 2025 ini adalah periode terakhir masa khidmat pengurus ranting MBCNU Sidogiri. Dan tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh pengurus ranting Jintis Ustaz Samihan, ini apa pamit apa ini kampanye untuk melanjutkan periode berikutnya. Tapi sebenarnya kalau kita ingat jauh dari Habib Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku muassis NU, dan ini adalah riwayat yang mutawatir. Jadi barang siapa yang mengunjungi NU, maka saya anggap sebagai santriku, dan barang siapa yang menjadi santriku, maka saya doakan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah beserta cucu-cucunya. Nah, ini mungkin sebenarnya kita ini berkhidmat, yaitu ini adalah terutama bahwa kita ini memang ada tujuan-tujuan pokok. Ada 3 minimal tujuan pokok, adalah bagaimana di Indonesia ini pertama adalah tegaknya menjaga agama Islam agar terus dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia ini. Dan benar bahwa bangsa Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Tapi tentu mungkin secara kuantitas ini ada perubahan-perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, baik itu persentasenya dan juga tentu kualitasnya. Ini tetapi ini adalah tujuan yang pertama ini dari NU ini adalah bagaimana agama Islam ini agar terus dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Yang kedua adalah untuk menjaga tegaknya akidah Ahlussunnah
wal jamaah. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga tegaknya negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi samping tadi itu adalah untuk memberikan maslahat kepada bangsa. Inilah tujuannya itu mulai dulu sampai sekarang ini. Jadi tidak berubah. Dan ini mungkin yang menjadi pijakan kita, sehingga kita ini bereto mengikuti apa yang sudah diinginkan, yang sudah dinasihati oleh para guru-guru kita, para sesepuh kita, dan juga mungkin dari pesan-pesan orang-orang tua kita. Ya ini, ya semoga kita ini bisa tetap melaksanakan amanah-amanah dari para masyayikh, amanah dari para guru kita, sehingga kita tetap bisa istiqomah melaksanakan kegiatan keilmuan ini. Terus selanjutnya, bahwa untuk musyawarah ranting di wilayah Kudus ini insya Allah akan dilaksanakan pada Ahad malam Senin tanggal 21 Desember. Dan kami harapkan semua peserta rapat ini atau semua undangan untuk menghadiri acara tersebut. Kenapa? Karena antara lain agenda dari musyawarah itu adalah untuk memilih pengurus baru untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Dan kemudian untuk kegiatan Lailatul Istimewa yang akan datang ini akan dilaksanakan di Ranting Jeruk. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari insya Allah, bersama dengan kegiatan Rojabiyah. Lailatul Istimewa ada di Desa Jeruk. Terus kemudian ini tadi dapat surat ini pertanyaan ini, bagaimana hukumnya mayat perempuan yang sudah disucikan diangkat oleh selain muhrim, bukan muhrim mahram, oleh selain mahram. Kalau muhrim bukan ihram, selain mahram, atau mungkin itu maksudnya nih. Nah, jadi kalau mayat laki diangkat ini ke hukum diangkat, sudah disucikan diangkat, maksudnya disentuh oleh selain mahramnya. Mayit laki tersentuh oleh oleh orang perempuan yang bukan mahramnya, atau sebaliknya mayit perempuan tersentuh oleh orang laki-laki yang bukan mahramnya. Ini pertanyaannya, apakah bisa membatalkan wudhunya mayit tersebut? Jadi mohon penjelasannya secara rinci. Terima kasih sebelumnya. Ini yang kami terima surat dari peserta yang hadir pada malam hari ini. Jadi ini ada presiden tadi nanti tinggal mengoreksi bahwa mayit yang sudah selesai mandinya ataupun sudah selesai diwudhui, dimandikan dan diwudhui, maka ketika setelah selesai itu tersentuh oleh orang yang bukan mahramnya, ya yang lain jenis, maka ya tidak sampai membatalkan wudhu ataupun membatalkan mandinya. Jadi tidak membatalkan wudhunya. Jadi mandi dan wudhu mayit ini tidak menjadi batal sebab disentuh oleh orang yang bukan mahramnya. Karena mandi dan wudhu yang pertama ini sudah dianggap cukup dan tidak perlu diulangi lagi. Ini antara lain referensinya ada di kitab Bujairami Al-Manhaj juz 1 halaman 456. Ini bisa di-cross-check. Dan kemudian sama dengan juga mayit ketika setelah dimandikan, setelah disucikan,
kok kemudian ada sesuatu yang keluar, misal benda najis, maka bagaimana? Maka ini kalau keluarnya setelah dimandikan, maka cukup dihilangkan saja gitu. Jadi tidak perlu dimandikan lagi. Jadi asalkan sudah selesai dimandikan. Makanya pada saat memandikan itu ada cara. Di antaranya adalah bagaimana sekiranya kotoran-kotoran yang ada di dalam perut bayi itu adalah keluar. Nah, bahkan kalau bisa nanti perutnya itu agak ditekan gitu. Atau dikasih beban setengah kilo atau seperempat itu, sehingga apa yang ada di dalam perut itu bisa keluar ketika dimandikan, kemudian disucikan. Kalau sudah mayit itu sudah dimandikan dan keluar sesuatu yang najis dari kemaluannya mayit, maka ini tidak perlu dimandikan lagi, cukup disucikan. Itu mungkin untuk pertanyaan dari jamaah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas nama pengurus FPC Muslimin, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus ranting se-FPC Muslimin atas perhatiannya menghadiri kegiatan Lailatul Ijtimah, walaupun ini ada halangan, ini adanya alasan karena hujan yang banyak yang hadir. Dan wabil khusus kepada pengurus ranting Bugis dan juga masyarakat Bugis yang terlibat dalam suksesnya kegiatan Lailatul Ijtimah. Semoga segala usaha sumbangan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian yang dapat